jangan pulang terlalu agak malam gitu. Ya, posisi hampir menjelang maghrib gitu. Kalau bisa agak malam menjelang maghrib itu sudah di dekat desa, jangan melewati jalan hutan. Karena teman saya itu mengalami kejadian mistis di waktu melewati hutan, cuman ya lewat jalan raya gitu kan. Pas di tanjakan itu ada orang duduk di pinggir jalan, orangnya besar gitu. Pas dia lihat ternyata mukanya datar gitu. Akhirnya dia ketakutan itu, kembali lagi ke tempat perkampungan orang pribumi, orang Dayak gitu. Nggak jadi pulang, dia akhirnya menginap. Itu katanya yang berwujud gitu ya? Ya wujud orang. Sangat jelas sekali ya? Sangat jelas dia bilangnya itu. Dan untuk ukuran orangnya? Wah, orangnya ya, bilangnya kalau dia berdiri ya tinggi. Pas posisi duduk aja dia lihatnya sudah besar. Itu posisi dia duduk. Pas dia lihat mukanya ternyata datar gitu. Akhirnya dia ketakutan, dia gak jadi pulang, malah balik lagi ke warga pribumi situ, orang Dayak. Akhirnya dia menginap, gak jadi pulang lah ya. Sangat jelas sekali, sangat tidak ada jelas. mukanya ya? Sangat jelas dia bilangnya, datar mukanya. Dan itu semua dilihatin atau hanya teman itu? Ya, yang lihat selain tukang pental ya mungkin ceritanya supir-supir juga. Oh, yang lewat situ ya? Memang enggak semua orang lah. Oh, enggak semua orang. Tapi memang di daerah situ ada penampakan yang seperti ada itu. Penampakan. Orang dengan wajah yang muka rata gitu ya, dengan tinggi badan atau berukuran besar. Ukuran besar. Jam berapa itu kira-kira untuk munculnya itu? Itu ya menjelang maghrib gitu. Menjelang maghrib. Sekitar 5:30. Setengah 6 ya. Jadi kalau orang sana itu kalau sudah agak malam tidak berani keluar tuh. Sudah bilang jangan pulang, mending di sini aja. Gitu. Kalau bisa jangan melewati jalan itu ya. Karena orang situ apa itu kalau orang situ menyebutnya hantu apa itu? Ya, hantu ada muka datar gitu. Ada ya hantu muka datar daerah situ ya. Ya banyak kalau kok ada itu. Yang paling terkenal Kuyang. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Selamat bergabung di Jonggrang Channel, tempat kita berbagi cerita dan pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali di Jonggrang Channel. Kita berjumpa lagi di acara Jagat Ing Wengi. Kali ini kita kedatangan tamu, seorang penjual pentol yang berjualan di pedalaman Kalimantan, tepatnya di kebun sawit Kalimantan Tengah. Wala Kurun. Kita akan mendengarkan pengalaman mistisnya selama berjualan di Kalimantan Tengah ya. Ya. Ya, silakan. Dengan Mas siapa? Ya, sebut saja Mbah Po. Pekerjaannya itu ya, jualan pentol gitu ya? Ya, jualan pentol. Terus untuk berjualan pentol selama di Kalimantan itu beraktivitasnya mulai pagi atau gimana? Aktivitas mulai berangkat pagi 5:30 karena lokasinya jauh, perjalanan hampir 1,5 jam, jadi harus pagi-pagi sudah
siap-siap berangkat. Sendirian atau ada teman rombongan jualan atau gimana? Ya waktu itu ada temannya, cuman pisah Rutenya tempat, beda-beda itu ya. Rutenya jualan beda-beda, akhirnya ya berangkatnya sendirilah gitu. Maaf nih Mas, domisili asli Kalimantan atau Asli Jawa. asli Jawa, merantau ya pada waktu itu? Kira-kira tahun berapa? Itu kalau nggak pada tahun 2015. 2015 ya. Nah, waktu tahun 2015 itu berjualan pentol di Kalimantan. Ada pengalaman apa nih yang bisa dibagikan ke pemirsa Jonggrang Channel? Oh ya, ada kejadian yang sedikit aneh yang tidak bisa dilogika waktu itu. Apa itu? Seperti apa? Kisahnya itu pentol telur puyuh yang masuk di dalam kuah, karena di tempat kuah itu ada plastiknya, harusnya nggak bisa masuk. Kenapa kok bisa masuk dengan sendirinya? Maaf nih, dari penuturan atau cerita Anda setelah berjualan ya, Itu berangkat jualan. berangkat jualan, itu setelah di jalan atau belum berangkat? Itu setelah di jalan. Setelah di jalan. Itu karena jalannya memang sepi, ya hutan lah bisa Hutan. dikatakan. Berarti gini ya, sebelum berangkat berjualan itu di rumah, ya kan? Di rumah itu mes-mesan atau kontrakan atau gimana? Itu di kontrakan. Kontrakan. Dan rumahnya atau kontrakannya itu di perkampungan atau Perkampungan. perkotaan? Di perkampungan. Di perkampungan ya, Yang dekat kota lah. dekat kota. Jadi untuk rute berjualannya melewati hutan-hutan gitu. Melewati hutan. Berarti Ke setelah tempat lokasi harus lewat jalan sawit, hutan-hutan dulu, baru sampai lokasi tempat di sekolahan. sekolahan, berarti tujuannya di sekolahan Ya, dan melewati hutan atau kebun sawit gitu ya. ya kebun sawit, Ya. hutan-hutan, baru sampai di lokasi sekolahan gitu. Ya, terus untuk tadi ada kejadian yang di luar nalar atau Iya, tidak bisa dilogika itu pas di mana? itu jadi ceritanya kan begini. Waktu di rumah kita kan sudah persiapkan untuk yang pentol biasa, pentol telur, saus-sausnya. Nah, karena kita jalan jauh, jadi kan antisipasi di dalam dandang itu kita tutup pakai plastik agak tebal, pakai karet, supaya kalau laju agak kencang kan Tidak nggak tumpah. ada yang masuk, Ya. nggak ada yang tumpah masuk ke dalam. Iya. gitu ya. Nah, lalu di perjalanan ya nggak ada prasangka gimana gitu kan. Biasa saja itu ya. Biasa saja, wong namanya kita sudah berniat Baiklah. mencari rezeki, jualan di lokasi situ. Nah, setelah sampai di lokasi itu baru merasa ada keanehan. Waktu saya buka tutup dandangnya, Sebelum ada keanehan itu posisi di mana? ya posisi sudah di sekolahan, baru bingung gitu. Kok telur yang pentol telurnya hilang semua. Berarti ini sudah di sekolahannya ya. Baru tahu kejadian itu. Ya jadi bingung, wah ini bahaya nanti.
ganti rugi sama bosnya ya. Jadi di dandang itu tidak ada telur, Tidak ada pentol telur. tidak ada pentol telur. Ya sisa sedikit lah. Terus dagangannya itu apa? Pentol apa, berupa apa isiannya? Ya pentol telur sama tahu sama pentol biasa. Berarti ada 3 macam ya, pentol, tahu, telur, dan apa tadi? Tahu, isi ya. telur, isi. Isi apa itu? Ya, tahu isi Tahu pentol. isi pentol. Berarti yang tidak ada pentol telurnya. Pentol telurnya itu yang agak membingungkan. Padahal itu baru berangkat ya, Berangkat dari rumah. ke tempat lokasi. Dari rumah itu penuh dengan apa, barang dagangan yang berisi pentol telurnya juga banyak. Harusnya kalau hilang kok bukan yang kecil, kenapa harus yang pentol telur? Sedangkan itu sudah ditutup rapat gitu. Itu wah, bingung saya waktu itu. Nah, setelah itu saya nyalain kompornya untuk menghangatkan pentol, terus ambil kuahnya untuk menyiram pentolnya, kok ternyata nyangkut di situ. Apa itu namanya, terus nyerok Ya, pas kuah itu kan, nyerok kuah nyangkut kok ternyata di dalam gitu. pentol tadi. Telurnya aneh itu. Telurnya di dalam Pentol telurnya ternyata ada di dalam dandang situ. dandang. Berarti sudah berubah posisi. Berubah posisi, itu yang aneh. Kok nggak pentol yang kecil gitu? Pentol yang Kenapa besar kok yang besar semua? yang berubah, Yang masuk di yang dalam masuk malah airnya, airnya, di kuahnya. kuahnya. Padahal di kuah itu harusnya tidak ada Tidak ada harusnya. pentol. Itu karena sudah ditutup rapat. Apa? Harusnya nggak ada yang masuk. Hanya sudah dilubangi kecil-kecil untuk uap aja. Harusnya kalau masuk kan ya, pentol kecil ikut masuk. Ya, Gitu. harusnya semuanya ya. Kalau logika kan Ya, gitu, enggak. bukan hanya yang pentol isi telur aja. Sebentar Pak, ini Ya, silakan. Ya, untuk nggak apa-apa. tenang dulu lah. Iya. Nah, ini Mbak Bowo ini seorang penjual pentol yang berisikan telur atau pentol telur itu berubah posisi di dalam dandangnya, dan itu menjadikan Mbah Bowo ini kebingungan dan sangat di luar nalar. Dan setelah itu saya baru mendapat info Pak, ya. Ya, Ternyata di lokasi yang saya lewati ada satu titik, ternyata di situ agak angker gitu. di satu titik itu apa tepatnya? Ya, di hutan yang ada pepohonan kering gitu. Ada perkampungan atau rumah-rumah di sekitar situ? Oh, nggak ada Pak. Sama sekali Jauh, tidak ada. Jauh dari jauh perkampungan. dari perkampungan. Dan itu seperti hutan belantara gitu ya. Hutan belantara. Kebun sawit ya. Atau hutan apa? Pohon-pohonnya, Pohon-pohonnya di hutan belantara. hutan belantara gitu. Mana Sangat ya? sepi. Sangat sepi. Nah, apa yang dirasakan atau yang dialami di situ? Ya waktu itu ya nggak ada perasaan-perasaan yang aneh lah ya. Karena fokusnya sudah niat jualan, Iya. tidak fokus untuk alam sebelah gitu. Tapi setelah dikasih tahu baru ya lebih hati-hati lah di situ. Betul lewat situ ya mungkin ya sudah, jangan ganggu saya tidak ganggu kamu. Kita punya kehidupan masing-masing. Ya akhirnya alhamdulillah aman setelah itu. Jadi ya pesan saya untuk yang penjual, kalau lewat di tempat-tempat yang sekiranya agak angker ya
hati-hati dan jangan berprasangka tidak. Seperti kejadian apa di tempat yang sepi itu pas berjualan atau melewati Mbah Po ini yang dialami, kira-kira melihat atau merasakan apa? Ya setelah itu baru merasakan karena dikasih tahu kalau Iya. itu tempatnya agak angker gitu. Ya dia cuman nggak ada yang lah. Ya untungnya nggak mengganggu sampai parah gitu. Nah, kira-kira apa ini? Penampakan apa ini? Kira-kira berwujud atau gimana? Atau hanya suara? Atau Ya ada pernah suara ya seperti dari apa? dalam hutan itu memanggil gitu. Kayak mau beli gitu. Tapi suaranya jauh. Padahal itu hutan. Ya, jadi ya saya nggak berhenti masa film hutan manggil-manggil ngapain. Berarti hanya lewat saja. Seperti ada yang Ada yang memanggil mau beli, mau gitu. beli, tapi Nggak saya hiraukan lah. lewat saja ya, karena memang di situ tempat angkernya. Nggak usah diladenin lah. Ya, tapi tidak kenapa-napa untuk jualannya ya, aman-aman saja ya. Ya mana-mana aja. Karena saya nggak mengganggu sih. Mungkin alam sebelahnya sudah mengerti. Ya mungkin juga waktu itu mungkin dia cara perkenalannya mungkin seperti itu. Seperti memanggil-manggil gitu ya. Atau itulah caranya dia mengenalkan dirinya kalau saya ada di sini. Ya mungkin dengan memasukkan pentol telur ke dalam dandang itu mungkin. Nah, hubungannya apa itu ya untuk atau makhluk yang misterius itu dengan apa pentol telur itu apa hubungannya? Ya, ada punya cerita di situ memang katanya kan itu pamali dengan telur gitu ternyata. Telur? Semua telur atau? Ya katanya sih semua telur gitu. Berarti semua yang berkaitan dengan telur itu harus hati-hati. Hati-hati. Nah, Mungkin untuk pengalaman banyakin doa gitu, biar selamat. ya, untuk Hati-hati. pengalaman pribadi yang sangat misterius tentang pentol telurnya, Mas Mbah Po ini apa itu? Seperti apa? Ya karena melihat setelah dikasih cerita terus lihat itu mobil pickup itu Ya, kan. mobil pickup. Kan bawa telur ayam. Ya, Ya mobilnya sih nggak gold apa itu nggak terbalik nggak gitu. terbalik, cuman telurnya yang hampir semua jatuh. Telurnya pecah semua ya. Pecah, hampir semua pecah. Ya tinggal sisa sedikit lah. Tinggal. Itu di tempat mana? Itu di jalan raya menuju, cuman jalan rayanya ya Sepi. hutan lah, sepi. Hutan, pas di hutannya. Melewati hutan panjang gitu. Berarti mobilnya mengalami kecelakaan atau gimana? Enggak kecelakaan. Nggak kecelakaan. Nggak Berarti tahu tiba-tiba kenapa, gitu ya? Tiba-tiba kok mobilnya itu telurnya pada pecah. Oh. Padahal mobilnya enggak itu Tidak ada gangguan apapun. enggak ada kecelakaan Berarti- dengan apa gitu. Tapi telur-telur yang ada di Mobilnya mobil itu pada jatuh. tumpah, jatuh. Dan hanya menyisakan sedikit. Akhirnya dari situ mungkin apa kata orang-orang pribumi sini yang mengatakan pamali telur. Nah, betul. Nah, ini katanya Mbah Po, kok ada yang penjual pentol telur itu ada pengalaman yang mistis itu gimana itu katanya itu? Oh itu begini, jadi sesama penjual
dia mengingatkan jangan pulang terlalu malam gitu. Ya, posisi hampir menjelang maghrib gitu. Kalau bisa agak malam menjelang maghrib itu sudah di dekat desa, jangan melewati jalan hutan, karena teman saya itu mengalami kejadian mistis di waktu melewati hutan, cuman ya lewat jalan raya gitu kan. Pas di tanjakan itu ada orang duduk di pinggir jalan, orangnya besar gitu. Pas dia lihat ternyata itu mukanya datar gitu. Akhirnya dia ketakutan itu, kembali lagi ke tempat perkampungan orang pribumi, orang Dayak. Jadi pulang, dia akhirnya menginap. Itu katanya yang berwujud gitu ya? Ya wujud orang. Sangat jelas sekali ya? Sangat jelas dia bilangnya itu. Dan untuk ukuran orangnya? Orangnya ya, bilangnya kalau dia berdiri ya tinggi. Pas posisi duduk aja dia lihatnya sudah besar. Itu posisi dia duduk. Pas dia lihat mukanya ternyata datar gitu. Akhirnya dia ketakutan, dia gak jadi pulang, malah balik lagi ke warga pribumi situ, orang Dayak. Akhirnya dia menginap, gak jadi pulang lah ya. Sangat jelas sekali, Sangat tidak ada jelas. mukanya ya? Sangat jelas dia bilangnya, datar mukanya. Dan itu semua dilihatin atau hanya teman itu? Ya, yang lihat selain tukang bentol ya mungkin ceritanya supir-supir juga. Oh, yang lewat situ ya? Memang enggak semua orang lah. Oh, enggak semua orang. Tapi memang di daerah situ ada penampakan yang seperti ada itu. Penampakan. Orang dengan wajah yang muka rata gitu ya, rata. dengan tinggi badan atau berukuran besar. Ukuran besar. Jam berapa itu kira-kira untuk munculnya itu? Itu ya menjelang maghrib gitu. Menjelang maghrib. Sekitar setengah 6 gitu. Setengah 6 ya. Jadi kalau orang sana itu kalau sudah agak malam tidak berani keluar itu tuh. Sudah bilang jangan pulang, mending di sini aja. Kalau bisa jangan melewati jalan itu ya. Karena orang situ apa itu kalau orang situ menyebutnya hantu apa itu? Ya, hantu ada muka datar gitu. Ada ya hantu muka datar daerah situ ya. Ya banyak kalau kok ada itu. Yang paling terkenal Kuyang, cuman ya pernah lihat. Nah. Dan Kuyang sendiri pernah ada cerita di situ? Kalau Kuyang ya banyak cerita, banyak yang cerita kan tentang hantu Kuyang itu. Itu biasanya katanya itu untuk mempercantik diri untuk awet muda gitu katanya. Itu yang diambil ya janin-janin atau anak-anak bayi gitu yang baru berusia mungkin sekian minggu. Berarti ada janin itu ya, diambil atau bayi yang baru 1 minggu, masih bayi lah intinya gitu. Sudah umum gitu ya di situ ya. Jadi kalau di sana itu kalau orang baru hamil itu pasti disaranin untuk pakai gelang untuk benang penangkalnya ya. Penangkalnya. Atau dia harus bawa gunting atau bawa waktu keluar gitu ya. Atau bawa meniti untuk supaya selamat dari hal-hal makhluk alam sebelah gitu katanya begitu. Untuk Mas Po sendiri waktu berjualan ada sesuatu yang dibawa atau untuk penangkal gitu ada nggak?
Yang dibawa ya cuma tas untuk tempat duit itu aja. Tempat tidak ada alat-alat untuk penangkal. Alat pisau nggak Mungkin ada hantu, tidak ada ya? nggak ada untuk motong-motong soalnya. Paling ya tusuk pentol, Tusuk pentol. sama caosnya paling. Waktu perjalanan banyak doa, Oh, jadi banyak doa. alhamdulillah diberi keselamatan. Berapa lama bekerja di Kalimantan tepatnya? Ya 6 bulan 7 bulan. 6 bulan 7 bulan untuk jadi penjual pentol itu ya. Yang namanya kuli, nah, Ya. waktu itu mah kuli setoran lah ya. Iya. Ada hal mistis apa lagi yang pernah dirasakan atau ditemui di Kalimantan itu? Atau sesuatu Ya, yang kalau saya pribadi gak begitu menghiraukan, jadi gak begitu ada rasa-rasa mana yang angker, saya gak gitu paham. Tapi dari cerita ke cerita ya banyak lah Banyak ya? tempat-tempat angker. apa tuh, seperti apa itu yang teman-teman alami, yang sesama penjual yang dirasakan, atau cerita misteri apa itu yang pernah diceritakan ke Mas Po ini? Ya paling yang ditakutin di tempat-tempat tertentu yaitu tadi yang hantu muka Muka rata, rata. sama kadang mungkin dipanggil-panggil dari kejauhan tapi nggak ada orangnya gitu. Ya. Terus apa lagi? Kuyang tadi itu ya. Kalau goyang itu biasanya di pedalaman. Pedalaman adanya. Pernah lihat sendiri atau apa temannya yang pernah lihat? Ya mungkin teman saya Teman, pernah lihat ya? Seperti apa itu untuk penggambaran hantu kuyang itu yang Untuk pernah goyang dilihat? itu rata-rata perempuan. Perempuan. Orang adanya. tua itu kebanyakan yang jadi. Untuk wujudnya seperti apa itu, bisa digambarkan? Itu orang bu ya, mukanya muka perempuan, cuman kepala tanpa badan. Kepala, rambut Rambut ada, rambut panjang gitu ya. rambut panjang, Hanya sama kepala, sama itu dalemannya itu Daleman ikut atau terbang usus gitu semua. ya? Iya, ususnya khusus itu terbang. terbang semua itu. Mukanya itu hancur atau bersih? Mukanya ya ceritanya agak hancur, Hancur. agak keriput memang. Dia katanya itu mencari bayi untuk awet muda. Berarti untuk mencari bayi. Nah, Mencari apa yang dilakukan kuyang itu ke bayinya itu? Dimakan atau dicuri atau gimana? Ya, dicuri dan dimakan. Dicuri. ceritanya. Berarti memang wujud atau jasad bayi itu diambil, kemudian dimakan. dimakan. Dan sisanya itu ada nggak? Kalau Sisanya saya waktu itu nggak tanya lebih dalam. pernah ada kejadian gitu, berarti memang nyata jasad Ada yang bilang bayi itu katanya diambil. memang bayi itu dimakan dalemannya. Dalemannya, berarti Jantungnya jasad itu masih cuma meninggal, cuma dalemannya sudah tidak ada gitu ya. Seperti itu. Dan itu Pak, untuk yang isu yang berkembang di situ, untuk tujuan apa itu biasanya? katanya sih untuk itu ilmu awet muda. Ilmu awet muda. Nah, yang menjalani atau yang menggunakan ilmu itu perempuan atau laki-laki? Itu kebanyakan perempuan. Perempuan. Itu yang di pedalaman biasanya masih aktif untuk ilmu kuyang. Ilmu kuyang. Ya. Berarti ada ilmu kuyang gitu ya yang digunakan. Itu hanya di Kalimantan atau sudah ada di Jawa itu ya? Kalau untuk Sepengetahuan kuyang, Anda. kalau kuyang itu khususnya kayaknya di Kalimantan. Hanya di Kalimantan. Semua Kalimantan gitu ya? Semua Kalimantan hampir merata Kata ya, kuyang ya. kuyang. Terus untuk kita sendiri, misal Ya. yang sedang beraktivitas di malam hari, misal bertemu hantu kuyang atau gimana, itu apa yang dilakukan itu sebaiknya? Kalau itu saya kurang tahu. Kurang tahu ya. Atau ada penangkal khusus tadi ya?
Ya katanya penting ya, itu kan? penangkal Bawa khususnya alat-alat. itu, bawa alat-alat tajam biar supaya dia takut mendekat gitu. Ya untuk katanya saya sih kurang paham lah untuk mendalamnya. Nah, setelah mengetahui cerita setempat tentang telur atau berjualan telur atau pentol telur, terus gimana nih tentang jualannya Mbah Po ini selama ini atau setelah mengalami mengalami kejadian itu? Ya alhamdulillah setelah itu aman lah. Ya mungkin itu penghuni sebelah itu mungkin ya hanya saja mengasih kode atau salam kenal kalau saya ada di sini gitu. Kemungkinan begitu. Karena setelah itu ya alhamdulillah tidak ada kejadian aneh lagi. Berapa lama berjualan pentol telur di Kalimantan? Ya 6 bulan saja. 6 bulan. Berarti selama 6 bulan itu kejadian yang dialami itu setelah berapa bulan mulai bekerja? Itu setelah 2 bulan bekerja. Setelah 2 bulan bekerja, ada gangguan atau pengalaman mistisnya gitu ya? Iya. Nah setelah itu sampai 6 bulan terakhir tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Karena memang penjual keliling kan ya tempatnya selalu pindah-pindah. Iya. Nggak selalu lewat di tempat yang hutan-hutan, kadang ya di perkampungan, di kota gitu. Ya pas kebetulan waktu itu mungkin melewati hutan dan penunggu hutan itu mungkin hanya Tidak ada wujudnya ya? Tidak ada karena siang hari. Hanya suara saja ya? Ya, ada pengalaman lain yang mungkin bisa disampaikan ke pemirsa Jonggrang Channel mengenai profesi berjualan pentol telur itu, atau cukup tadi? Ya cukup itu aja tadi ya untuk pengalamannya ya. Pengalaman saja. Silakan Mas Mbah Po ini memberi pesan dengan pemirsa Jonggrang Channel. Pesan apa nih yang bisa disampaikan? Ya pesan saya untuk para penjual mencari rezeki, hati-hati di jalan, banyak berdoa, jangan asal-asalan kalau di dalam hutan. Kalau ada keanehan-keanehan ya jangan ditanggapi, lewat aja, niat berjualan kita jalan. Ya gitu aja ya. Ya salam semua penjual. Ya terima kasih Mas Mbah Po telah memberikan pengalaman berharganya. Sampai bertemu lagi di Jonggrang Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru dari Jonggrang Channel.